Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan hasil diskusi kami mengenai susut simpan pada berbagai jenis buah. Tugas ini dilakukan untuk memenuhi mata kuliah pengemasan dan penyimpanan oleh dosen pengampu Pak Andre Yusuf, TP, STP, MSc. Sebelumnya, perkenalkan anggota kami. Yang pertama ada Salma Mardotila, NPM 5, Ismuning Dina Rahmani, NPM 12, dan Indah Nur Rusdiana, NPM 13. Jurnal yang pertama yaitu berjudul Effects of Waxing Microperforated Polyethylene Bag, Methylsilopropane and Nitrate Oxide on Firmness and Shrivel and Weight Loss of Manila Mango Fruit during Ripening. Yang melatar belakangi jurnal ini yaitu buah mangga Manila adalah buah Mollium-bryonica varietas yang memiliki tingkat metabolisme yang tinggi. Mangga Manila varietas ini memiliki perbedaan histologis termasuk lapisan sel epidermisnya, dinding sel hipodermik yang lebih tipis, kutikula yang lebih tipis, dan sel mesokarp yang lebih besar. Karakteristik histologis dan fisiologis ini menjelaskan perbedaan kehilangan air, penyakit pasca panen, kerusakan mekanis, dan daya tahan buah. Metode yang berbeda telah digunakan untuk memperpanjang umur simpan buah mangga. Metode ini termasuk pendinginan atmosfer yang termodifikasi melalui penggunaan kantong polietilen, lapisan lilin, dan penggunaan nitrit oksid. Kombinasi dari perlakuan itu juga dapat diadopsi untuk memperpanjang umur simpan buah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi efektivitas pengatur kematangan dan transpirasi untuk memperpanjang umur simpan buah mangga Manila, terutama berdasarkan efeknya pada penampilan fisik, yaitu tingkat kerutannya, penurunan berat badan, dan ketegasan. Metode dari jurnal ini yang dilakukan adalah yang pertama menimbang buah pada awal dan akhir penyimpanan menggunakan timbangan digital. Kemudian tingkat penurunan berat kumulatif ditentukan oleh perbedaan berat awal dan bobot akhir dan dibandingkan dengan bobot awal. Data dilaporkan sebagai persentase dari berat awal. Hasil dari penelitian jurnal ini menunjukkan terjadinya susut berat pada mangga Manila akibat beberapa perlakuan yang diberikan, yaitu waxing, microperforated polyethylene bag, methylcyclopropane, dan nitrit oksid. Penurunan berat buah terjadi pada kedua percobaan selama 22 hari pada 13 derajat Celcius. Buah yang dikemas dengan tas MP dan tas MP plus 1 MCP kehilangan berat lebih sedikit masing-masing dengan besar 6,8% dan 7,2% daripada buah kontrol dan buah yang diberi perlakuan 1 MCP masing-masing 11,4% dan 10,8%. Hasil ini menunjukkan bahwa tas MP secara signifikan mengurangi penurunan berat buah dan bahwa tas 1 MCP tidak secara signifikan mempengaruhi proses ini. Dengan cara yang sama, percobaan kedua menunjukkan bahwa buah wax dan buah dengan perlakuan wax yang ditambah nitrit oksid juga kehilangan lebih sedikit berat masing-masing 4,8% dan 5,7% daripada buah kontrol dan buah yang diperlakukan menggunakan nitrit oksid dengan berat masing-masing 13,3% dan 14,1%. Ini juga menunjukkan bahwa wax TFC 210 mengurangi penurunan berat secara signifikan. Dan nitrit oksid tidak mempengaruhi proses penurunan berat buah. Penurunan berat yang lebih rendah diamati pada buah yang diberi perlakuan wax dibandingkan dengan buah yang dikemas dalam tas MP. Bisa jadi karena penghalang uap air yang lebih tinggi dibandingkan dengan lilin, dengan transmisi air dari buah ke lingkungan yang lembab yang diciptakan oleh tas MP. Next. Kesimpulan dari jurnal pertama ini, buah yang dikemas oleh tas MP secara signifikan mengurangi penurunan berat buah dan tas 1 MCP tidak secara signifikan mempengaruhi berat buah. Kemudian, wax TFC 210 juga mengurangi penurunan berat secara signifikan dan nitrit oksid tidak mempengaruhi proses penurunan berat buah. Penurunan berat yang lebih rendah diamati pada buah perlakuan wax dibandingkan dengan buah yang dikemas dalam tas MP. Next. Oke, selanjutnya yaitu jurnal yang kedua, yaitu berjudul Effect of Fruit Size on Weight Loss and Shelf Life of Tangerine.
Nah, untuk penulisnya yaitu Esketsa. Untuk latar belakangnya, jeruk keprok berukuran kecil itu memiliki penurunan bobot proporsional yang lebih besar dan umur simpan yang lebih pendek daripada jeruk keprok berukuran besar. Nah, penurunan bobot ini dapat mempercepat pematangan buah klimaterik, seperti halnya pada buah alpukat, buah pisang, dan juga buah pir. Selain itu juga dapat meningkatkan pembusukan pada buah wortel dan juga mengurangi kandungan vitamin C dan karoten dalam sayuran berdaun. Selain itu juga dapat merusak penampilan sebagian besar buah dan sayuran akibat kelayuan dan pengkarutannya. Untuk metode yang digunakan yaitu buah dari masing-masing grade itu disimpan dalam keranjang plastik yang terbuka sedalam 10 cm pada suhu ruang. Nah, setiap keranjangnya itu berisi 15 buah jeruk keprok dan terdapat 3 buah keranjang sehingga terdapat 45 jeruk keprok dari setiap grade. Nah, penilaiannya itu berdasarkan ukuran, di mana grade 3 sebagai yang terkecil dan grade 00 sebagai yang terbesar. Nah, untuk rata-rata dari suhu lingkungan dan kelembaban relatif selama penelitian itu masing-masing adalah 31,2 derajat Celcius dan 67,4%, dengan kisaran 29,7 sampai dengan 32,6 derajat Celcius dan 65,8 sampai 68,7%. Nah, untuk penurunan bobot individu jeruk keproknya itu dipantau setiap hari. Selanjutnya untuk hasil penelitiannya, di sini terdapat grafik yang menunjukkan bahwa penurunan berat badan jeruk keprok dari grade yang berbeda, di mana simbol persegi itu menunjukkan grade 3, simbol segitiga hitam menunjukkan grade 2, segitiga menunjukkan grade 1, lingkaran hitam menunjukkan grade 0, dan lingkaran menunjukkan grade 00, yang mana dilakukan pada suhu ruang. Nah, berdasarkan grafik tersebut, itu dapat dilihat bahwasannya jeruk keprok yang memiliki presentase penurunan bobot terbesar selama penyimpanan itu ialah jeruk keprok dari ketiga, yaitu jeruk keprok berukuran kecil. Sedangkan presentase penurunan ini terlihat jelas pada hari kelima dan ke-8. Selanjutnya, yaitu tabel kehilangan berat relatif dan absolut jeruk keprok dengan kadar berbeda di bawah suhu sekitar, yang mana diambil dari rata-rata dari 45 jeruk keprok. Nah, dari tabel ini dapat dilihat bahwa jeruk keprok berukuran besar itu kehilangan bobot sekitar 1,66 sampai dengan 1,69 kali lebih banyak daripada jeruk keprok berukuran kecil pada umur simpan 5 dan 8 hari. Untuk selanjutnya yaitu tabel kehilangan air selama persentase dari berat asli pada akhir umur penyimpanannya. Nah, untuk penurunan bobot maksimal diperbolehkan pada jeruk keprok grade 00 adalah sekitar 11,9%, sedangkan untuk grade 3 hanya sekitar 7,2%. Selanjutnya untuk kesimpulannya yaitu rata-rata penurunan bobot harian dari berat asli selama periode 8 hari adalah 1,79 sampai dengan 1,29 dan 1,17% per hari untuk grade 3 sampai dengan grade 00. Selanjutnya, jeruk keprok yang berukuran kecil itu memiliki penurunan bobot proporsional yang lebih besar dan umur simpan yang lebih pendek daripada jeruk keprok yang berukuran besar. Lalu yang terakhir yaitu perbedaan waktu munculnya gejala kelayuan pada jeruk keprok yang berukuran besar dan ukuran yang kecil dapat dikaitkan dengan ketebalan kulitnya. Next. Kemudian, pada review jurnal ketiga, yaitu dengan judul Fruit Size and State of Ripeness Effect Post the First Water Loss in Bell Pepper Fruit, yaitu dengan penulis Juan C. Diaz Perez dan kawan-kawan. Latar belakangnya adalah, jadi pada buah non-klimaterik seperti paprika, penyimpanan pada kondisi kelembapan tinggi yang mengakibatkan berkurangnya transpirasi buah memiliki efek yang lebih kuat dalam menunda penuaan dibandingkan penyimpanan pada suhu rendah. Beberapa faktor buah yang mempengaruhi transpirasi pada buah adalah luas permukaan atau volume buah, kemudian permeansi suatu organ tumbuhan ke gas adalah laju di mana gas dapat berdifusi masuk atau keluar pada organ persatuan luas permukaan untuk gradien tekanan parsial gas tertentu. Permeansi juga dikenal sebagai konduktansi dan merupakan kebalikan dari resistensi terhadap difusi gas itu sendiri. Jadi,
Penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui perubahan transpirasi dan permeabilitas terhadap uap air buah paprika yang dipengaruhi oleh tahap perkembangan, kematangan, dan penyimpanan buah. Kemudian, metode pada penelitian ini yaitu terdiri dari pertama, pengukuran diameter buah, panjang, berat, dan luas permukaan, yaitu dengan satuan diameter, panjang, berat diukur dalam buah dari berbagai ukuran, yaitu dengan model berdasarkan pengukuran D, L, dan FW akan dievaluasi sebagai sarana untuk memperkirakan luas permukaan buah secara non-destruktif. Metode kedua adalah pengukuran tingkat kehilangan air, permeansi, dan kekencangan, yaitu dengan cara buah ditempatkan di sebuah nampan, yaitu yang terdiri dari 12 buah dan disimpan di ruangan dengan suhu terkontrol pada suhu 20 derajat Celcius, yaitu pada perbedaan tekanan uap FPD sama dengan 1,5 kPa dan kecepatan udara kurang dari 0,2 meter per second. Maka kehilangan air buah akan diukur secara gravimetri, yaitu pada masing-masing buah itu sendiri. Kemudian buah ditimbang setiap hari selama 7-10 hari. Kemudian metode yang ketiga adalah analisis statistik. Pada analisis statistik ini menggunakan penentuan atribut alometrik, yaitu laju kehilangan air dan permeansi uap air buah dengan berbagai ukuran, desain percobaan yang berupa acak lengkap, di mana buah masing-masing adalah sebagai unit percobaan. Next. Kemudian adalah hasil penelitian. Jadi, pada jurnal yang ketiga ini dapat dilihat pada gambar di samping, yaitu hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabilitas tinggi dalam WLR untuk buah paprika dalam literatur menunjukkan bahwa baik genotip paprika berbeda secara signifikan dalam sifat transpirasi buahnya, atau mungkin terdapat kesalahan dalam pengukuran beberapa nilai WLR yang dilaporkan. Oleh karena itu, kehilangan air buah merupakan fungsi dari luas permukaan buah dari berat segar buah itu sendiri. Dibandingkan dengan buah lain dengan bentuk dan ukuran yang sama, paprika memiliki rasio SA atau FW yang tinggi karena buahnya berongga. Rasio SA atau FW yang tinggi ini membuat paprika sangat sensitif terhadap kehilangan air buah. Kemudian pengurangan WLR dengan peningkatan ukuran buah terjadi karena setidaknya adanya sebagian penurunan rasio SA atau FW seperti yang dapat dilihat oleh hubungan WLR dengan rasio SA atau FW tersebut. Maka penurunan WLR ini dengan bertambahnya ukuran buah juga dapat ditemukan pada tanaman sayuran lainnya. Next. Jadi kesimpulan yang dapat diambil adalah pada penelitian ini telah terjadi penurunan kekerasan pada paprika itu sendiri, yaitu penyebabnya adalah laju kehilangan air dan permeabilitas terhadap uap air paprika dengan meningkatnya kehilangan air selama penyimpanan. Permeabilitas terhadap uap air kulit buah tersebut dan laju kehilangan air menurun dengan bertambahnya ukuran dan kematangan buah. Permeasi uap air kulit buah terdapat sekitar 14 kali lebih kecil daripada kelopak buah dan sekitar 26% kehilangan air pada paprika matang yang terjadi melalui kelopak buah itu sendiri. Next. Kemudian, selanjutnya adalah review dari jurnal keempat, yaitu dengan judul Post-Harvest Weight Loss and Shelf Life of Tomato, dengan penulis Zavkovic, Jasmine, dan kawan-kawan. Latar belakang pada jurnal ini yaitu pematangan yang lambat akan memungkinkan penempatan etilen dalam stok dan memicu pematangan. Selama masa simpan, berat buah menurun dan terjadi perubahan warna. Jadi tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penurunan berat badan pasca panen pada buah, tomat, dan kehidupan ketahanan tomat dalam proses pematangan. Metode yang digunakan yaitu pada percobaan ini buah yang telah matang, buah tomat, dan yang belum matang dipetik 4 hari setelah munculnya warna. Dan 50-55 hari dari pengaturan buah tanpa pewarnaan likopen. Setelah panen, yaitu diberi perlakuan dengan disimpan pada suhu kurang lebih 20-30 derajat Celcius. Next. Hasil penelitian dari jurnal yang keempat ini yaitu
menunjukkan bahwa genotype dengan konfigurasi genetik yang berbeda memberikan perilaku yang berbeda. Buah yang diberi perlakuan Athena F1 membusuk secara tiba-tiba 18 hari pertama masa simpan, kemudian akan mengalami pembusukan secara tiba-tiba. Pematangan yang lambat dan kekencangan yang lebih baik memungkinkan umur simpan yang lebih lama dan waktu tambahan untuk pengangkutan. Jadi untuk kesimpulan dari jurnal ini yaitu selama masa simpan bobot buah menurun dan terjadi perubahan warna. Dan untuk heterozigot, genotip normal bermutasi juga berubah melalui penurunan bobot buah. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.